Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala pujiannya untuk Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah memberikan kesempatan kepada kita masih bisa belajar daring ataupun online. Yang mudah-mudahan anak-anak Mister semuanya menjadi anak yang soleh dan soleha dan menjadi anak yang bermanfaat. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semuanya bisa mendapatkan syafaatnya daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kelak di yaumil akhir nanti. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, mungkin sudah pada kenal dengan Mister. Di sini Mister akan mengulang. Perkenalkan, nama Mister Ayat Ramdan Nuzul Nur, SPD. Jadi SPD itu singkatan dari Sarjana Pendidikan S1 yang udah pasti menjadi seorang guru, ya. Jadi kalian bisa panggil Mister itu Mister Ayat, boleh. Atau Bapak Ayat juga boleh. Selanjutnya profesi Mister di sini sebagai guru akidah akhlak dan tahsin, ya. Untuk tahsin hanya di kelas 6. Nah, ini penampakannya. Jadi Mister ngajar guru akidah akhlak dan juga ngajar tahsin kelas 6. Ya, selanjutnya sebelum memulai pembelajaran, marilah sama-sama kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk menuntut ilmu. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum memulai pembelajaran, marilah sama-sama kita membaca surat Al-Infitor ayat 1 sampai 9. Nanti kalian bisa simak di rumah, ya, lalu kalian bisa ikuti. Jangan lupa perhatikan panjang pendeknya atau makharijul hurufnya atau tajwidnya, diperhatikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intatharat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين Sadaqallahul azim. Ya, mudah-mudahan kalian semuanya bisa menghafal surat Al-Infitor dengan baik, dengan sesuai kaidah ilmu tajwid panjang pendeknya, biar bacanya tartil, ya. Selanjutnya kita akan memulai pembahasan di bab 1, yaitu tentang memahami kalimat thayyibah, ya. Nah, apa sih kalimat thayyibah itu? Atau apa itu kalimat thayyibah?
Lalu, apa saja macam-macam kalimat thayyibah? Berarti di sini kalimat thayyibah itu ada banyak, lebih dari satu. Nah, kalau banyak, kapan kita mengucapkannya atau kapan diucapkannya? Nah, sekarang kita next. Yang pertama, pengertian kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah adalah perkataan atau lafaz yang baik, yang berisi tentang kalimat-kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diiringi dengan sikap atau perilaku yang baik pula. Nah, ayat ulang ya, sekali lagi. Jadi intinya kalimat thayyibah itu adalah perkataan kita yang baik-baik, yang berisi tentang kalimat-kalimat pujian, ya, seperti berzikir, ya, takbir, tahlil, tamid, dan lain sebagainya, dan diiringi pula dengan sikap kita, atau perilaku yang baik, ya, sopan santun kepada kedua orang tua, sopan santun kepada guru, berbaik sangka kepada orang tua, dan berperilaku baik kepada teman, dan lain-lainnya. Itu adalah contoh perbuatan thayyibah atau perbuatan yang baik, ya. Selanjutnya adalah yang kedua. Nah, macam-macam kalimat thayyibah itu sebenarnya ada banyak. Cuma di sini kita hanya mempelajarinya hanya dua saja. Apa itu? Yang pertama adalah kalimat alhamdulillah dan Allahu akbar. Ya, jadi kita hanya membahas dua saja. Karena pada di kelas 5 ini pembahasan tentang kalimat thayyibah itu hanya mencakup dua kalimat saja. Ya. Oke, lanjut. Yang pertama adalah kalimat alhamdulillah. Nah, mungkin kalimat ini sering kalian dengar, ya. Sering banget ketika bangun tidur atau ketika setelah makan, ya. Nah, sekarang pengertiannya. Alhamdulillah merupakan kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ungkapan rasa syukur kita atau rasa terima kasih kita kepada Allah yang telah memberikan begitu banyak nikmat dengan gratis. Bayangin, Allah memberikan kita nikmat dengan gratis dan kita tidak akan pernah sanggup untuk menghitung jumlahnya. Jadi jumlah nikmat yang Allah berikan dengan gratis kepada kita itu sangatlah banyak. Kita tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Jika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menambahkan nikmatnya. Tetapi jika kita kufur atas nikmatnya, kufur itu artinya tidak mensyukuri atau mengeluh, ya. Nah, sesungguhnya kata Allah, azab Allah sangatlah pedih. Nah, mau nggak diazab sama Allah? Pastinya tidak mau. Lalu, sudahkah kita bersyukur kepada Allah? Nah, tanyakan pada diri kalian sendiri, ya. Bangun tidur, ucap alhamdulillah. Mau makan, alhamdulillah ya Allah bisa makan. Mau berangkat sekolah, alhamdulillah ya Allah masih bisa berangkat sekolah. Bayangin teman-teman kita yang rumahnya atau tempat tinggal di kolong jembatan, ya. Apalagi sampai dibeliin sepeda baru. Ya Allah, itu nikmat yang luar biasa, nak. Jadi kita harus sering-sering mengucap kalimat alhamdulillah, ya. Baik itu dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan tidak lapang. Selanjutnya. Nah, kapan diucapkannya? Ya, kalimat ini atau kalimat alhamdulillah ini bisa kita ucapkan kapan saja dan di mana saja. Terutama ketika kita mendapatkan nikmat seperti dibelikan sepeda baru sama bunda atau ayahnya, bisa berangkat sekolah, bisa makan dan minum, dan yang pastinya masih bisa diberi kesempatan untuk hidup agar menjadi anak yang soleh. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga kita tergolong menjadi manusia yang pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, itu tentang kalimat alhamdulillah. Selanjutnya adalah kalimat thayyibah yang berikutnya, yaitu Allahu Akbar. Nah, apalagi kalimat ini, nak, pasti kalian sering dengar setiap hari. Pasti, ya. Nah, sekarang kita bahas. Kalimat Allahu Akbar merupakan kalimat takbir sebagai ungkapan dan pengakuan diri kita bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar
dan Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang dapat menandingi kekuatan apapun melainkan semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya, semuanya termasuk para nabi dan rasul, para malaikat, jin, hewan dan tumbuhan serta manusia, semuanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Allahu Akbar itu artinya adalah Allah Maha Besar, ya, atau Allah Maha Esa. Qul huwallahu ahad, ya. Jadi hanya Allah Tuhan semesta alam, tidak ada lain. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, selanjutnya, kapan kita bisa diucapkannya? Ya, kalimat ini bisa kita ucapkan dan dengarkan ketika sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, menegakkan keadilan bahwa agama Islam tidak boleh ditindas. Ya. Siapa itu Islam? Man Islam? Siapa Islam? Al-Islamu an tasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tutiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahajjul baita in istata'tu ilaihi sabila. Nah, itu tuh Islam. Jadi mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berangkat haji jika mampu, ya, ke Baitullah. Selanjutnya, bisa kita dengarkan ketika azan dan iqamah atau ketika takbiran biasanya. Ketika kita sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya atau subuh, kita tuh sering tuh mendengarkan kalimat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu kalimat takbir atau azan atau iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, itu qomah atau qomat, ya, sebelum salat. Atau ketika takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, itu kalimat takbiran tuh. Artinya adalah mengagungkannya Allah, bahwasanya hanya Engkau yang Maha Besar, Maha segalanya, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang patut aku sembah, ya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya selalu mengagungkan dan membiasakan diri untuk membela kebenaran atau membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita tergolong menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah hingga yaumil akhir nanti, atau hingga kita tutup usia atau wafat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, selanjutnya. Nah, tadi kan sudah tahu tuh kalian pengertian kalimat Alhamdulillah, terus kapan diucapkannya. Nah, sekarang hikmah dari kalimat Alhamdulillah, ya. Apa sih hikmahnya atau apa sih manfaat kalau kita mengucap kalimat Alhamdulillah? Ya, yang pertama itu selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tuh selalu merasa cukup, ya Allah, terima kasih ya Allah, ya. Karena Alhamdulillah itu artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nah, berarti kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Yang kedua, selalu ingat Allah, itu udah pasti, ya. Orang yang selalu bersyukur itu pasti dia selalu ingat Allah. Alhamdulillah ya Allah saya masih bisa makan. Alhamdulillah ya Allah aku masih bisa sekolah, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah bersikap rendah hati atau tidak sombong. Ya Allah, sesungguhnya semua ini hanya milik-Mu ya Allah. Aku tidak pantas untuk menyombongkan diriku. Semua ini hanya titipan-Mu ya Allah. Nah, itu sikap rendah hati. Selanjutnya, selalu merasa cukup. Artinya adalah orang ini tidak berlebihan, ya. Ya Allah, saya sudah cukup. Tidak menghambur-hamburkan harta, ya. Tidak mengeluarkan hartanya kepada atau buat hal-hal yang tidak penting atau tidak ada manfaatnya. Beli mainan banyak banget, ya. Nanti ujung-ujungannya disimpan di gudang, ya. Lebih baik disedekahkan atau menginfakkan, ya, untuk pembangunan masjid, untuk anak yatim dan lain sebagainya. Nah, ini hikmahnya.
Selanjutnya, apa hikmah dari kalimat Allahu Akbar? Kalau tadi kita sudah mendengar hikmah dari kalimat Alhamdulillah, sekarang hikmah dari kalimat Allahu Akbar. Ya, yang pertama, merasa rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah diri kita itu nggak ada apa-apanya, ya. Kita itu sebagai manusia yang terlahir dari saripati tanah, ya. Nanti kembali lagi ke tanah juga. Kita itu nggak ada apa-apanya, makanya kita tidak boleh sombong. Untuk apa kita sombong? Sedangkan yang maha besar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang selanjutnya, selalu ingat kepada Allah. Ini udah pasti karena kita udah mengucapkan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau ketika zikir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 33 kali ya. Selanjutnya, percaya dengan pertolongan Allah. Nah, ini penting, nak. Kita itu harus percaya ya. Beriman artinya percaya, jangan sampai kita tidak percaya kepada Allah. Kita yakin seyakin-yakinnya bahwasanya Allah itu Maha Penolong dan sebaik-baiknya penolong adalah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah tidak putus asa, selalu semangat ya. Nah, terus kalau kita udah belajar apa sih itu Alhamdulillah, apa itu kalimat Allahu Akbar, hikmahnya. Nah, ini intisarinya atau inti dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita harus selalu bersyukur dalam kondisi apapun. Ingat ya, kita harus selalu bersyukur dalam kondisi apapun. Karena balasan bagi orang-orang yang pandai bersyukur adalah selalu diberi nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya nikmat itu berkah. Apa itu berkah? Berkah itu artinya adalah ziyadatul khair atau bertambahnya kebaikan. Bukan hanya bertambahnya uang, melainkan alhamdulillah kita masih bisa berkumpul dengan ayah dan bunda, alhamdulillah masih sehat dan lain sebagainya. Itu namanya berkah. Sedangkan yang kufur nikmat atau tidak bersyukur akan mendapatkan azab. Nah, loh, mau nggak dapat azab? Nanti tiba-tiba sepedanya nggak ada, nanti tiba-tiba rumahnya nggak ada. Nauzubillah ya, nauzubillah, jangan sampai. Nah, kita juga harus berjuang untuk agama Allah, yaitu Islam yang rahmatan lil alamin. Ya, dengan menjalankan perintah Allah seperti sholat 5 waktu dengan tepat waktu. Nah, ini ciri-ciri orang yang beriman ya. Sholat tepat waktu, 5 waktu, agar kita menjadikan hamba yang beruntung. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, cukup sekian pembelajaran hari ini. Mister ucapkan, mudah-mudahan apa yang telah Mister sampaikan materinya bisa bermanfaat buat Mister sendiri dan khususnya buat anak-anak Mister yang sangat Mister sayangi. Salam untuk bunda dan ayah di rumah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.